Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas untuk contoh berikutnya, contoh 2, yakni mengenai tetap sama seperti sebelumnya, bab dinamika gerak lurus yang berhubungan lebih tepatnya ke hukum Newton. Nah, di sini contoh kemarin, contoh 1, atau sebelumnya di contoh 1 itu contoh yang paling sederhana dalam penerapan hukum Newton 2, lebih tepatnya hukum Newton 2. Nah, di sini ada contoh lain yang agak lebih kompleks lagi, karena di sini kita gabungkan kinematika dan dinamika sekaligus dalam satu soal, seperti itu. Jadi ini soalnya contoh 2 ya. Tentukan besar gaya, sama pertanyaannya seperti contoh 1 juga gaya, besar gaya yang dibutuhkan untuk bisa menghentikan mobil 1500 kilo massa yang bergerak 100 km per jam hingga berhenti dengan jarak tempuh henti 55 meter. Oke, kita pahami dulu soalnya, ceritanya seperti itu. Jadi yang ditanya adalah gaya. Gayanya berapa agar dia berhenti. Seperti itu. Dan berhentinya itu sejak dari 100 sampai berhenti, dia menempuh jarak 55 meter. Berarti dia ngerem. Seperti itu. Berat mobilnya 1500 kilo atau 1,5 ton. Berarti yang ditanya ini adalah gaya yang harus diberikan oleh rem tadi agar tepat 55 meter mobil berhenti. Ngeremnya sejak kecepatannya 100 km per hour atau km per jam. Seperti itu. Yang ditanya adalah gayanya. Kalau sebelumnya dalam kinematika biasanya yang ditanya bukan gayanya yang ditanya, perlambatannya. Seperti itu, atau percepatannya. Perlambatan, kalau yang ini perlambatan namanya. Nah, ini yang ditanya adalah gaya yang membuat dia mengalami perlambatan itu berapa, seperti itu. Jadi langkah pertama ini jelas kita harus cari berapa perlambatannya, kemudian kita masukkan nilai perlambatannya itu ke hukum Newton 2. Seperti itu. Berarti ini kinematika dulu, baru dinamika. Oke, kita bahas penyelesaian. Diketahui ya, massa 1500 kg massanya mobil. Kemudian kecepatan awal yang dimaksud ini sejak dimulai perlakuan rem atau sejak yang ingin dicari gayanya itu. Jadi ini 100 ya. Kita ganti ke meter per sekon karena nanti kita gunakan satuan internasional atau MKS. Satuan MKS ya, meter kilo sekon, atau ini yang familiar satuan internasional, gayanya Newton nanti yang kita cari. Kemudian VT-nya 0 karena berhenti. Jadi memang di sini tidak diceritakan V0-nya sekian, VT-nya sekian, namun di soal dia diperjelas kalau dia berhenti. Jadi kalau ada bahasa berhenti berarti dia tidak jalan. Kalau tidak jalan berarti diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0. Kemudian dari mulai 100 sampai dia tidak jalan atau tidak berhenti tadi, atau sampai 0 tadi, 55. Berarti dia delta X-nya 55 meter. Oke, itu yang diketahui. Kemudian yang ditanya gayanya. Oke, kita selesaikan. Jawab. Yang pertama, langkah pertama kita cari dengan menggunakan rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, atau indah namanya itu sebenarnya bukan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus dengan percepatan konstan. Ya, seperti itu. Sama, maknanya sama. Pengucapannya beda. Oke, rumusnya ada 3 saat itu yang di teorinya. Jadi ini yang kita gunakan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Ya, ini.
rumus yang kita gunakan. Kenapa kita pilih rumus ini? Karena di sini potensi yang diketahui dari soal memungkinkan menggunakan rumus ini. Apa yang mau kita gunakan dari rumus ini? Yang mau kita cari apa sebenarnya? Ini, A. Perlambatannya. Sampai berhenti dia kira-kira melambat berapa? Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan karena sudah diketahui semua, ini 0, ini 27,78, ini kemudian kuadrat ya, 2A kali 55, ini 55-nya. Sudah, tinggal matematikanya saja, ketemunya A minus 7,02. Nah, makna minus di sini berarti arahnya berlawanan, percepatannya. Tapi kalau kita lihat bendanya, dia kan bendanya tetap aja bergerak ke depan, tidak mundur maksudnya. Nah, makna di sini sebenarnya perlambatan. Jadi kalau percepatan positif, kalau perlambatan negatif, seperti itu. Ini kan berhenti sampai berhenti, maka dia mengalami perlambatan, bukan percepatan. Makanya nilainya di sini negatif. Selanjutnya, karena yang ditanya gaya, kita gunakan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Sudah, tinggal kita masukkan. Masanya sudah ada. Tinggal kita masukkan 1500 dikali min 7,02 yang didapat dari perhitungan di atas. Yang ini. Tinggal dapatnya minus 10.530 Newton. Minus ya, karena di rem. Jadi gayanya itu melawan arah. Seperti itu, sehingga dia hingga berhenti. Jadi dia tidak mendorong sifatnya, tapi memaksa untuk berhenti atau berlawanan arah, makanya nilainya jadi negatif. Ini angkanya kita perindah saja, disesuaikan dengan aturan angka penting dalam ilmu sains, dalam ilmu fisika. Jadi minus 1,05 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi ini gaya yang harus diberikan, atau ya gaya yang harus diberikan kepada mobil tersebut oleh rem tadi, sehingga mobil tadi tepat berhenti setelah menempuh jarak 55 meter. Seperti itu. Ya. Oke. Begitu untuk contoh 2. Semoga bisa memberi pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.